Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Hasnul Yadi, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung angkatan keempat tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 2511116574. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktikum pembelajaran di sekolah saya, yakni Min 1 Lampung Selatan kelas 3 dengan mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dengan materi Kisah Khulafaur Rasyidin menggunakan mode pembelajaran deep learning dengan pendekatan berdiferensiasi. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dan selamat menyaksikan. Dan saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa masuk kelas. Ya, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu bil wa bil islami wa bil muhammadin nabi yang rasul rabbi jikni ilma warzuqni rahmah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana di pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum ke materi intinya, Bapak akan melihat kalian dulu untuk masuk dan tidaknya, nak ya. Daftar kehadiran dulu, ya. Bapak akan absensi dulu, masuk atau tidaknya kalian. Hari ini masuk semua? Tidak. Ada yang tidak masuk? Ada. Ya, Pak ini Alibi, Amira, Aprilinda, jangan ketawa. Ayu Ramadan, oke. Ajara, Brilian, Gina, Hajen, Jihan, Kenu, Khalid, hadir ya. Talita tidak masuk karena apa? Talita tidak masuk. Oh, sakit. Berarti ada keterangan ya. Dan yang terakhir siapa kira hadir ya? Oke. Berarti dalam jumlah murid kita 23 orang, satu yang tidak masuk dikarenakan sakit. Nah, oke anak-anakku sekalian, sebelum ke materi selanjutnya, kita tolong berdiri semua. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah
lahirku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangsa badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, dipersilakan duduk kembali. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi kita, nah, Bapak mengingatkan, masih ingatkah kalian materi pembelajaran di minggu kemarin? Ya, tentang perilaku Nabi Muhammad SAW ketika dewasa. Apa perilakunya? Itu ada 3. Coba sebutkan. Masih diingatkan kalian perilaku Nabi Muhammad SAW ketika dewasa? Coba sebutkan. 1, sabar. 2, ya, betul sekali. Nah, setelah ini kita akan mempelajari materi selanjutnya tentang apa, Nak? Kisah Khulafaur Rasyidin. Oke? Ya, Nak ya. Kisah Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin umat. Pemimpin umat apa? Pemimpin umat Islam yang menggantikan Nabi Muhammad ketika setelah beliau wafat. Mereka memimpin dengan jujur, adil, dan sesuai ajaran atau anutan agama Islam. Ya, kata Khulafaur Rasyidin adalah atau artinya apa, Nak? Coba sebutkan. Para pemimpin atau pengganti. Terus yang kedua, Rasyidin artinya, iya, bagus, alhamdulillah. Khulafaur Rasyidin itu ada 4, ya, ada 4 Khulafaur Rasyidin, yaitu apa, Nak? 1, Abu Bakar As-Siddiq. 2, Umar bin Khattab. 3, Utsman bin Affan. Dan keempat, Ali bin Abi Thalib. Mereka diantara berempat ini khalifah pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kedua, ketiga, keempat, Ali bin Abi Thalib. Dari keempat ini, dan yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, ada sifat-sifatnya atau pembimbingnya di situ nanti akan disebutkan. Lihat, khalifah pertama itu siapa namanya? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat siapa, Nak? Sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Dan sifat teladannya apa? Jujur, setia, lemah lembut, dan tauladannya yaitu selalu berkata jujur kepada siapapun. Ya, enggak itu dari untuk orang tua, keluarga, sanak keluarga, dan teman-teman sahabatnya. Dia selalu berkata jujur. Dan yang kedua, khalifah kedua siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab khalifah yang kedua, ya, pemimpin yang tegas dan adil. Sifat teladannya adalah adil, berani, dan bertanggung jawab.
bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab, berperilaku apa? Adil kepada semua orang. Itu khalifah yang kedua, Umar bin Khattab. Dan yang ketiga, siapa? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga, ya, orang yang dermawan. Sifatnya yang teladan dari Utsman bin Affan apa? Terus suka berbagi, sabar dan rendah hati. Ya, jadi dia gemar bersedekah. Ya, dalam bersedekah apa-apa saja nak sedekah itu? Hah? Coba sebutkan. Iya, terus yang kedua, bersedekah untuk apa? Anak yatim piatu. Ketiga, bersedekah kemana? Yang ketiga apa? Bersedekah kemana nak? Ke masjid atau ke pondok-pondok, ke yatim piatu, ya. Kita bersedekah. Dan yang keempat, khalifah keempat adalah Ali bin Abu Thalib. Itu adalah khalifah yang keempat. Dia adalah sepupu Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sifat dan dia adalah apa nak? Cerdas, berani, bijaksana. Ketauladanan dia rajin belajar dan berpikir baik. Ya, tidak ada pikiran kotor ataupun buruk di dalam diri ya. Ini yang harus kita teladani, kita contoh untuk khalifah kita yang pertama dan yang sampai keempat. Ya, perbuatan kita yang jelek, buruk kita buang dari sekarang. Insya Allah kalian kelak sampai dewasa, sampai akhir hayat kita nanti, hidup kita akan tenang, bahagia, dan kita sampai meninggal membawa amal ibadah kebaikan kita untuk yang kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seterusnya kita akan ke materi hikmah keteladanan Khulafaur Rasyidin. Ya, kita dapat meneladani apa tadi? Kejujuran, keadilan, kesabaran, kepedulian kepada sesama. Coba Bapak mau nanya, sebutkan di antara 5 kelompok ini tentang kejujuran. Apa saja contohnya tentang kejujuran? Ayo. Apa nak? Contohnya. Jujur dalam? Ya. Terus? Kelompok 2? Jujur dalam berbicara. Ketiga? Apalagi? Ayo. Kejujuran itu? Kejujuran kepada kedua orang tua. Jangan saling berbohong. Jangan sering berbohong kepada orang tua. Contohnya, ya, di sekolah kalian meminta uang padahal tidak ada sumbangan apapun di sekolah. Kalian meminta dengan orang tua, itu perbuatan dosa. Ya, berarti tidak jujur untuk kedua orang tua dan yang kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berdosa kita. Dan kedua, keadilan. Apa yang dimaksud dengan keadilan? Coba. Keadilan apa? Adil terhadap sahabat ataupun teman. Kita berbagi. Seandainya kalian punya makanan, ya, jangan saling disumputkan. Berbagi sesama teman. Itu namanya adil, keadilan. Dan satu keadilan seperti contohnya, di antara teman kalian ada yang punya masalah sepele, diperpanjang sampai seberat mungkin, akhirnya di penjara.
tidak ada keadilan di pengadilan itu, akhirnya dia tidak bersalah, dijebloskan ke dalam penjara, itu tidak ada keadilan. Ya, itu contohnya. Terus yang kesabaran, yang ketiga, apa kesabaran? Coba, apa nak? Coba sebutkan. Sabar dalam menghadapi cobaan hidup, ya. Contohnya apa? Hmm? Kita sekarang kalian punya keinginan mempunyai HP setelah lulus dari Min 1 Lampung Selatan. Apa kata orang tua kalian? Sabar nak. Insya Allah nanti kalian kalau sudah lulus dari sekolah bisa bapak ataupun ibu belikan. Itu contoh dari kesabaran. Ya nak ya, itu contohnya satu ya. Mungkin tidak panjang lebar, bapak menjelaskan untuk yang ini kejujuran, cuman hanya itu dan kesabaran. Dan yang keempat, kepedulian kepada sesama. Apa contohnya kepedulian kepada sesama? Coba sebutkan kepedulian sesama teman. Kepedulian terhadap guru. Kepedulian terhadap kedua orang tua. Itu contohnya. Ya. Dan akan kita teruskan ke materi yang selanjutnya tentang Khulafatur Rasyidin adalah pimpinan Islam yang patut kita teladani dan kita akan contoh semua yang ada di kelas ini harus mencontoh sifat-sifat Khulafaur Rasyidin dan 4 khalifah itu. Ya nak ya. Siapa-siapa khalifah tadi yang Bapak jelaskan? Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, terus Umar bin Khattab. Kita contoh dari sekarang, ya. Kelak kalian akan dewasa nanti. Kalau memang kalian ingatkan amanat dari ucapan khalifah ini yang kita pelajari, insya Allah kalian kelak dewasa akan hidup kalian akan apa? Penuh dengan keberkahan atau kemakmuran. Ya nak ya. Mungkin ini penutup ya dari kisah Khulafaur Rasyidin. Ya nak ya. Setelah itu nanti mungkin ada soal yang akan Bapak bagikan di dalam 5 kelompok ini. Kalian kerjakan dan disebutkan nama kalian masing-masing di dalam kertas itu. Kertasnya per kelompok 1 kertas ya. Tapi nulis 1 persatu di situ nama kalian. Akan Bapak bagikan nak ya. Di sini kelompok 1 ya nak ya. Tulis kelompok 1 namanya pas 5 orang. Ya nak ya. Ini 1 2 3 4 5 pas. Ini kelompok 2. Ingatin 1 2 di sini untuk tugas LKPD nah ya tugasnya. Ini kelompok 3. Dan ini kelompok 4 sini nah ya. Di sini kelompok 5. Nah, jadi di situ Bapak akan jelaskan ke kalian ya nak ya. Itu kalian isi nama dulu, nama masing-masing dan dikerjakan soalnya. Setelah selesai nanti dikumpulkan ke Bapak ataupun Bapak yang akan mengambil di meja kalian masing-masing. Setelah itu nanti kita akan ada tanya jawabnya ya. Oke, dikerjakan silakan dikerjakan. Ya, semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Oke, sekarang silakan dikerjakan. Sudah? Ya. Waktunya sudah habis, jadi Bapak akan tarik soalnya.
Dah, ya. Semua lihat ke Bapak, perhatikan. Menghadap ke Bapak, wajahnya. Ini LKPD kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah semua ya, sudah selesai semua. Nanti akan ada tanya jawab. Dan perwakilan mungkin nanti akan Bapak tanya perwakilan dari kelompok 1 ataupun sampai nomor angka kelompok 5. Nanti kalau Bapak panggil untuk dijawab, dipersilakan maju ke depan ya. Oke. Nah, yang akan Bapak tanyakan di sini soalnya untuk yang kedua. Sebutkan nama-nama Khulafaur Rasyidin. Nah, untuk yang Bapak panggil, coba perwakilan dari kelompok 1, ketuanya. Silakan, nanti sebutkan di sini. Ayo maju nak. Silakan. Kelompok 1, siapa aja? Mau ketuanya, anggotanya, silakan maju. Siapa-siapa yang kita pelajari tadi, itu yang akan kalian sebutkan, itu adalah isinya. Oke, ayo silakan maju. Ayo nak. Ayo. Nama Khalifaur Rasyidin adalah itu ada 4. Siapa-siapa? Sebutkan nak. Abu Bakar. Terus yang kedua? Siapa? Nggak apa-apa kalau memang diloncat-loncati namanya, yang penting yang di situ tersebut 4 khalifah. Ya, siapa? Ali bin Abi Thalib. Terus yang ketiga? Utsman bin Affan. Terus yang keempat? Siapa yang tahu? Yang keempat? Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Terus yang terakhir? 4 khalifah tadi siapa? Yang kita pelajari nak? Siapa? Yang terakhir? Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua? Ya, ketiga? Ya, terus yang keempat? Nggak apa-apa diacak. Yang keempat siapa? Itu sudah. Yang keempat siapa tadi yang sudah kita jelaskan? Hah? Umar bin Khattab. Siapa? Umar bin Khattab. Ya, silakan duduk. Terus untuk pertanyaan yang Bapak panggil, silakan maju. Untuk kelompok 5, silakan maju. Ayo nak. Silakan perwakilan. Ayo. Jangan malu-malu, ayo. Atau Bapak tunjuk di situ dijawab. Oke? Umar bin Khattab khalifah yang keberapa? Ya. Pertanyaan yang terakhir ya. Untuk kelompok 3. Lihat, perhatikan kelompok 3. Abu Bakar As-Siddiq khalifah yang Abu Bakar As-Siddiq khalifah yang ke-1. Ya, bagus. Tepuk tangan, pintar semua anak ya.
Alhamdulillah ini pekerjaan untuk LKPD sudah selesai dan nanti akan Bapak nilai. Dan setelah itu kita akan mendengarkan atau menonton video tentang apa nak? Tentang kisah Khulafaur Rasyidin atau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Namun kata beliau adalah Rasulullah bin Uthman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Zaid bin Ka'ab. Asal beliau bertemu Rasulullah SAW dengan kaki yang keenam, yaitu Abu radhiyallahu anhu lahir ke Kamis di hari Rasul. Diperhatikan, jangan semasa kecil. Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah menjadi teman agar Rasulullah SAW. Keduanya memiliki sifat yang sama, yaitu jujur, tidak suka berlebihan, tidak memperbahala, dan tidak suka memaafkan. Bahkan pekerjaan pun sama. Abu Bakar adalah seorang pedagang. Beliau adalah seorang pedagang yang semua kekayaan yang digunakan untuk kepentingan bersama. Pada saat masuk Islam, Abu Bakar sudah memiliki 40.000 dirham. Semuanya disumbangkan untuk dakwah Islam dan membebaskan budak-budak Muslim. Rasulullah SAW paling banyak menggunakan harta Abu Bakar. Beliau bersabda, tidak ada harta yang lebih memberikan manfaat bagiku selain hartanya Abu Bakar. Suatu hari Rasulullah SAW menunjukkan para sahabat untuk bersedekah. Saat itu Umar Khattab sedang memiliki harta, maka Umar Usgar Umar kembali datang. Dalam perjalanan itu, Rasulullah SAW dan Abu Bakar dikejar-kejar orang-orang kafir musyrik. Mereka berkumpul di dalam Al-Qur'an. Hampir saja kesembuhan Rasulullah SAW dan Abu Bakar diketahui musuh, karena orang-orang kafir itu pun sampai di Rasul. Ketika mereka masuk ke dalam gua untuk memeriksa keberadaan saudara Abu Bakar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong mereka dengan adanya model lebih tidak rusak sedikit pun. Dari sanalah orang kafir bersembunyi, tidak mungkin Rasulullah dan Abu Bakar ada di dalam. Pada tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW wafat. Melalui musyawarah yang panjang, akhirnya para sahabat sepakat memilih Abu Bakar sebagai khalifah Rasulullah. Dan setelah beliau diangkat menjadi khalifah, beliau menyampaikan beberapa singkat namun bermakna di Masjid. Untuk materi untuk hari ini mungkin kita sampai di sini dulu ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf, kepada Allah Bapak mohon ampun ya. Nanti kita akan teruskan ke materi selanjutnya di minggu depan. Ya, Bapak persilakan yang memimpin ketua kelasnya di situ doa pulang. Ya. Berdoa dimulai. Umma arinal haq warjuk wa arinal batila batila warjuk. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.